Mazhab itu, kalaupun ada, itu bukan buat orang awam, tapi buat ahli ilmu. Orang awam bukan dalil, dia tidak bisa beristidlal, dia pegang dalil kitab dan sunnah. Jadi salah kalau dikatakan saya mazhabnya Syafi'i, dia awam. Ini saya terangkan karena orang-orang awam, saya mazhabnya Syafi'i. Bagaimana antum bermazhab atau bukan mujtahid? Mampu tidak dia beristidlal? Tak mampu orang awam. Jadi mazhab itu kalaupun ada, itu khusus orang-orang alim. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa menentukan salah satu mazhab, ini adalah bid'ah besar dalam Islam dan kemunduran Islam. Pak, mazhab itu apa sih? Jalan kita menuju Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita ditanya apakah kita wajib bermadhab, pertanyaannya, antum bisa bikin jalan sendiri atau tidak? Kalau antum sudah bisa bikin jalan sendiri, nggak usah. Karena antum sudah menjadi imam, patut untuk menjadi panutan karena bisa membuat jalan sendiri menuju Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau antum tidak punya jalan sendiri, tidak pakai jalan yang ada, kemana? Nyasar. Coba aja antum berjalan, mau kemana? Ke Jawa Tengah. Nggak mau pakai jalan yang ada, nggak bisa bikin jalan sendiri, lewat sawah, belakang rumah orang. Jadi, mazhab itu hanya tempat berjalan menuju Al-Quran dan Sunnah. Dan orang yang tidak mau mazhab, orang yang tidak mau berjalan, tapi maunya tujuan dong, nggak nyampe. Mas, pokoknya tujuan saya ke Pekalongan, tapi saya nggak mau lewat jalan semuanya. Gimana? Saya juga nggak punya jalan sendiri, mas. Ngelamun itu namanya. Video yang barusan kita tonton adalah video daripada Ustadz Sanjungan kaum Wahabi. Yang pertama, video daripada Abdul Hakim bin Amir Abdad. Dan yang kedua, video daripada Zainal Abidin. Ini sama-sama Sanjungan kaum Wahabi. Saya ulang ya, ceramah yang disampaikan oleh Abdul Hakim bin Amir Abdad. Intinya kata Abdul Hakim bin Amir Abdad, pujaan kaum Wahabi ini, dia mengatakan begini, mazhab itu kalaupun ada, itu bukan untuk orang awam, tapi untuk orang alim atau ulama sekelas mujtahid. Orang awam itu harus pegang dalil, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Bermadhab itu bagi seorang mujtahid, bukan untuk orang awam, karena orang awam tidak mampu beristidlal atau tidak mampu menggali hukum langsung, sehingga dia harus langsung ke Al-Quran dan langsung ke hadis Nabi. Menentukan salah satu mazhab merupakan bid'ah besar di dalam agama Islam dan merupakan kemunduran Islam. Ini aneh ya, ceramah seperti ini sangat aneh. Katanya bermazhab itu untuk orang alim, sekelas mujtahid. Tapi kalau orang awam itu harus langsung kepada Al-Quran, harus langsung kepada hadis Nabi. Ya apa kira ya? Kok dibolak-balik ya? Kalau memang sudah alim, sudah sekelas mujtahid, ya ngapain bermazhab? Ya dia sendiri yang akan menjadi panutan, yang akan menjadi hujjah bagi orang awam. Loh kok bisa orang awam yang tidak tahu apa-apa, tidak bisa beristidlal, kok langsung ke Al-Quran hadis? Ini kan bolak-balik pernyataannya Abdul Hakim bin Amir Abdad ini. Yo, pikir makanya ceramah daripada Abdul Hakim ini jelas berseberangan dengan ceramah yang disampaikan oleh Bapak Zainal Abidin, pujaan Wahabi juga. Kata Zainal Abidin, mazhab adalah jalan menuju Al-Quran dan jalan menuju sunnah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan orang yang tidak mau bermazhab itu seperti orang yang mau ke sebuah tempat ataupun ke sebuah tujuan, namun dia tidak mau berjalan. Tentunya dia tidak akan pernah sampai ke tujuan tersebut. Begitulah penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bapak Zainal Abidin, pujaan kaum Wahabi. Sekarang mari kita buka kitab Ar-Rasailus Syakhsiyah, karya daripada Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi. Ini pendiri daripada ajaran Wahabi, tepat pada halaman 107. Wa amma madhhabuna fa madhhabul imami Ahmad bin Hambalin imami ahli sunnati. Mazhab kami
adalah mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, imamnya ahli sunnah. Ini pernyataan yang disampaikan oleh pendiri kaum Wahabi. Ternyata Muhammad bin Abdul Wahhab masih bermazhab. Mazhabnya adalah mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Apabila Abdul Hakim bin Amir Abdad menyatakan menentukan salah satu mazhab merupakan bid'ah besar dalam Islam, ya secara tidak sadar berarti dia menuduh Muhammad bin Abdul Wahhab, sanjungan kaum Wahabi, bahkan pendiri aliran Wahabi, sebagai pelaku bid'ah besar dalam Islam. Karena Muhammad bin Abdul Wahhab dengan tegas menyatakan dirinya bermazhab dan menentukan mazhab, yaitu mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Lalu kita lanjut. Wala nunkiru ala ahlil madzahibil arba'ati idza lam yukhalif nassal kitabi was sunnata wa ijma'al ummati wa qaula jumhuriha. Dan kami tidak akan mengingkari terhadap pemeluk mazhab yang empat. Jadi beliau tidak ingkar kepada ahli mazhab empat yang mengamalkan mazhab empat, baik mazhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i maupun Imam Ahmad bin Hambal. Dalam artian bermazhab itu dalam pandangan Muhammad bin Abdul Wahhab bukan bid'ah, gak seperti pernyataan Abdul Hakim bin Amir Abdad. Hal tersebut apabila tidak menentang nas Alkitab ataupun Al-Quran, sunnah Nabi, ijma' ummah maupun pendapat jumhur dari para ulama. Wal maqsudu bayanu ma nahnu alaihi minad dini. Maksudnya adalah penjelasan yang mana kami, kata Muhammad Abdul Wahhab, dalam menjalankan agama ini ya sesuai dengan mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal maupun Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapat daripada Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa annahu ibadatullahi wahdahu la syarika lahu fiha bi khal'i jami'i syirki, yaitu beribadah kepada Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam beribadah. Dengan cara apa? Dengan cara mencabut ataupun meninggalkan semua bentuk kesyirikan, sekaligus mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam cara beribadah. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara meninggalkan semua bentuk ataupun jenis bid'ah. Illa bid'atan laha aslun fi syar'i, kecuali bid'ah yang memang punya dalil, punya landasan, punya dasar dalam syariat. Kita fahami, berarti Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri Wahabi, mengakui ada bid'ah yang memiliki dalil, yang memiliki dasar, hal baru, tetapi ia memiliki dalil baik dari Al-Quran, hadis, ijma' ataupun qiyas. Inilah yang kita sebut dengan bid'ah hasanah. Kalau versi Muhammad bin Abdul Wahhab, bid'ah laha aslun fi syar'i, yaitu bid'ah yang memiliki dalil daripada syariat. Berarti pendiri Wahabi mengakui adanya bid'ah hasanah atau bid'ah perkara baru yang tidak ada di zaman Nabi namun memiliki dalil, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis maupun tidak bertentangan dengan ijma' dan qiyas. Kajam'il mushafi fi kitabin wahidin. Contohnya mengumpulkan mushaf Al-Quran dalam satu kitab. Ini dimasukkan ke dalam konteks bid'ah oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa jam'i Umar radhiyallahu anhu sahabata ala tarawihi jama'atan. Begitu juga contoh daripada bid'ah yang baik itu, yaitu Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat untuk melakukan sholat tarawih secara berjamaah. Wajam ibni Mas'udin ashabahu alal qasasi kulla khamisin. Atau contohnya lagi bid'ah yang punya dasar itu, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengumpulkan para sahabatnya untuk mendengarkan kisah-kisah di setiap hari Kamis. Ditentukan waktunya, penentuan waktu.
wa nahwi dzalika, ataupun contohnya yang lain lagi dah. Nanti banyak ya contohnya bid'ah-bid'ah yang punya dalil. Fahadza hasanun, semua ini baik. Ini baik. Berarti jelas ya, Muhammad bin Abdul Wahhab pendiri ajaran Wahabi ini mengakui ada bid'ah yang baik, ada bid'ah hasanah. Dan Muhammad bin Abdul Wahhab jelas, tegas, terang benderang, tak perlu kita ragukan lagi, beliau ternyata bermazhab dan menentukan sebuah mazhab, yaitu mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Dan tentunya kalau memang para Wahabi dikarenakan sangat mengagumi Muhammad bin Abdul Wahhab, dan ternyata Muhammad bin Abdul Wahhab sanjungan Wahabi ini, pendiri Wahabi, mengakui bermazhab Imam Ahmad, maka para Wahabi harus tahu bagaimana ajaran daripada ulama salaf ataupun Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal menganjurkan kaum muslimin ketika sedang berziarah ke kuburan, ngaji Al-Quran di sisi kuburan, kemudian hadiahkan pahala bacaan Al-Quran itu untuk penduduk kubur, sebab pahala itu akan sampai kepada penduduk kubur. Itulah anjuran Imam Ahmad bin Hambal, mazhabnya Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri Wahabi. Dan salah satu ajaran Imam Ahmad bin Hambal, mazhab yang dipegang teguh oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri Wahabi, yaitu ketika kita berdoa, Imam Ahmad bin Hambal menganjurkan agar kita bertawassul melalui perantara Nabi yang sudah wafat. Dan itu dikutip oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya sendiri, contohnya kitab Al-Ikhnaiyah. Kesimpulannya adalah bermazhab ataupun menentukan salah satu mazhab itu bukan bid'ah, bukan bid'ah besar dalam Islam sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Hakim bin Amir Abdad Pujan Wahabi. Bukan bid'ah, bukan, tetapi boleh-boleh saja. Apalagi bagi orang awam, ya wajib mengikuti salah satu 4 mazhab, wajib mengikuti ataupun bertaklid kepada para ulama. Karena dari para ulama lah kita akan tahu maksud daripada ayat suci Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata pendiri Wahabi sendiri, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab, juga mengakui dirinya bermazhab kepada Imam Ahmad bin Hambal, imamnya ahli sunnah wal jamaah. Dan semoga para pengagum sutat-sutat Wahabi diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya bermazhab itu bukan bid'ah. Bahkan bermazhab ataupun mengikuti pendapat daripada imam mujtahid itu merupakan cara terbaik di dalam mengamalkan isi Al-Quran dan hadis. Sebab mau tidak mau kita harus mengakui para ulama adalah pewaris para nabi. Al-ulama'u warathatul anbiya. Jadi kalau kita mau mengamalkan Al-Quran dan hadis, maka kita pasrahkan kepada para ahlinya. Mau tidak mau sesuatu itu ketika dipasrahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka kehancuran yang akan melanda. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.